Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Anggara. NPM saya 1734030240. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendapatan. Oke, langsung saja. Oh ya, sebelum dimulai mohon maaf, saya lagi pilek atau batuk ya. Yang pertama itu agenda. 1. Menggunakan prinsip pengakuan pendapatan. 2. Memahami isu akuntansi untuk pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Selanjutnya, pengakuan pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas. Yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Prinsip pengakuan pendapatan yaitu 1. Ketika mungkin atau probable bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas. Yang kedua, ketika manfaat dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, di sini ada tabel ya teman-teman. Jadi tabel pengakuan pendapatan, klasifikasi pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksi ya. Yang pertama ini tipe transaksi, selanjutnya deskripsi pendapatan, yang selanjutnya yaitu waktu pengakuan pendapatan. Baiklah, ini dapat dilihat ya teman-teman. Lanjut, pengakuan pendapatan yaitu pengakuan lebih awal dapat digunakan jika terdapat keyakinan tinggi mengenai jumlah yang dapat diterima. Pengakuan dapat ditunda jika 1. Tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan cukup tinggi ya, atau penjualan tidak mempresentasikan penyelesaian tansial dari proses pendapatan. Lanjut, pengukuran pendapatan penjualan. Pendapatan harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima ya. Yang 1 yaitu dikurang jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas. Selanjutnya, jika pembayaran ditangguhkan, maka nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat. Oke, selanjutnya di sini ada PTA. Ini contohnya ya. PTA memiliki kesepakatan dengan PTB untuk memberikan diskon 2% jika PTB pembelian selama satu periode melebihi 200 juta ya. Oke, kita lanjut. Pengukuran pendapatan penjualan. Ketika transaksi penjualan melibatkan transaksi pembiayaan, maka nilai wajar ditentukan dengan mendiskonto pembayaran dengan suku bunga tersirat. Suku bunga tersirat dapat ditentukan dari 2 hal ya. Yang pertama, suku bunga yang berlaku untuk instrumen sejenis dari penerbit yang memiliki peringkat kredit sepadan, atau yang kedua yaitu suku bunga yang mendiskonto nilai nominal instrumen menjadi harga penjualan barang atau jasa saat transaksi. Ini contoh yang kedua ya, pengakuan pendapatan. Oke, kita lanjut. Pengukuran pendapatan penjualan. Jika barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang serupa, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Jika barang dijual dan jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa yang tidak serupa, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, pengakuan pendapatan penjualan. Pengakuan pendapatan dari penjualan barang diakui seluruh kondisi sebagai berikut dipenuhi, yaitu di sini ada A sampai E ya.
Yang A adalah entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang B, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. C, itu jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Yang selanjutnya D, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut. Dan yang terakhir yaitu biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Ini adalah penjualan tagih dan tahan atau bill and hold ya. Pengiriman ditunda atas permintaan pembeli tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Pendapatan diakui pada saat pembeli memperoleh hak milik apabila A, kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. Yang B, barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. Yang selanjutnya yaitu pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman dan syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku. Instalasi dan infeksi ya. Ini pendapatan biasanya diakui pada saat pembeli menerima pengiriman serta instalasi dan inspeksi telah diselesaikan. Namun ya, pendapatan diakui segera setelah pembeli menerima pengiriman ketika ada dua nih, yaitu proses instalasi sederhana atau yang kedua pemeriksaan dilakukan hanya untuk tujuan penentuan akhir atas harga kontrak. Selanjutnya penjualan cicilan. Penjualan cicilan itu ada 3 ya. Pendapatan yang terkait dengan harga penjualan tidak termasuk bunga diakui pada tanggal penjualan. Yang kedua, harga jual adalah nilai kini dari imbalan ditentukan dengan mendiskontokan cicilan piutang pada suku bunga tersirat. Dan yang terakhir adalah elemen bunga diakui sebagai pendapatan ketika telah menjadi haknya dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Ini hak pengembalian oleh pembeli ya. Jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman telah resmi diterima oleh pembeli atau barang telah dikirim dalam jangka waktu untuk penolakan telah berlalu. Selanjutnya, metode pengakuan yang dapat digunakan. 1. Tidak mencatat penjualan sampai semua hak-hak pengembalian kadaluarsa ya. Yang kedua yaitu mencatat penjualan tetapi dikurangi dengan perkiraan pengembalian di masa depan. Penjualan konsinyasi ya. Penjualan konsinyasi itu penjualan konsinyasi pembeli, penerima atau pembeli berjanji untuk menjual barang atas nama pengirim atau penjual ya. Selanjutnya pendapatan diakui oleh pengirim saat barang telah dijual oleh penerima kepada pihak ketiga. Selanjutnya penerima tidak mencatat barang yang akan dijual sebagai asetnya. Pengirim mendapatkan laba atas penjualan, dan yang terakhir pengirim mendapatkan komisi atas penjualan. Penjualan secara kredit. 1. Barang dikirim hanya ketika pembeli melakukan pembayaran terakhir dalam serangkaian cicilan. Ini kredit. Pendapatan dari jumlah penjualan tersebut diakui pada saat barang dikirim. Dan yang terakhir yaitu jika pengalaman menunjukkan bahwa sebagian besar penjualan tersebut terrealisasi, pendapatan dapat diakui ketika setoran atau uang tanggungan yang signifikan diterima sepanjang barang berada di tangan penjual, dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim kepada pembeli. Penjualan dengan opsi beli atau jual bagi penjual ya, atau pembeli juga. Yang pertama yaitu perlu dianalisis. Ini sangat penting ya, apakah penjual secara
substansial telah memindahkan manfaat dan resiko kepemilikan kepada pembeli. Jika penjual masih memiliki risiko dan manfaat kepemilikan meskipun hak milik telah dipindahkan, maka transaksi tersebut merupakan perjanjian pendanaan dan tidak menimbulkan pendapatan. Ini yang terakhir, yaitu hubungan prinsipal agen ya. Yang pertama yaitu jumlah yang diakui sebagai pendapatan oleh agen hanya komisi atas penjualan saja, bukan total nilai penjualan barang atau jasa. Yang kedua, karakteristik prinsipal ya. Karakteristik prinsipal ada 4, yaitu 1. Memiliki tanggung jawab utama di dalam menyediakan atau memenuhi pesanan atas barang atau jasa. Yang kedua, menanggung risiko atas persediaan sebelum dan sesudah pemesanan, selama pengiriman atau saat pengembalian. Yang ketiga, memiliki kekuasaan di dalam menentukan harga langsung maupun tidak langsung ya. Yang keempat, menanggung risiko kredit pelanggan jika penjualan dilakukan dengan kredit. Baiklah, itu saja dari penyampaian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.